hari ini kita memulai tahap mau menggambar. Tapi kita buka dulu buku kita. Apa yang perlu diketahui di dalam menggambar ini di bab 3. Bab 3. Sebentar ya, saya duduk dulu lalapku ya. Ya, bab 3. Bentar, saya turunkan dulu kamera. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran bab 3. Ya, bab 3. Yaitu kelas 10 pengetahuan menggambar ya. Pengetahuan menggambar. Ini harus tahu dulu kalian karena baru awal di kelas 10 menggambar ya. Pengetahuan menggambar ini di bab 3 halaman 53 sampai seterusnya. Ini nanti kita sampai ke halaman C, D-nya nggak usah ikut. Sampai batas nanti kita ke 68. Hanya menyinggung tentang pengetahuan menggambar dulu. Kayaknya kita hari Selasa baru mulai menggambar ya. Ini nggak ada mau digambar di sini. Harus dijalani ini. Baik, anakku sayang, di sini dijelaskan beberapa hal yang perlu dan yang paling penting di dalam menggambar ini supaya kita nggak terlalu terlalu vakum. Maka di sini anakku sayang dibuat di sini bagian A, alat dan media gambar. Alat dan media gambar ini artinya peralatan dan media tempat melukis. Ya, media itu sejenis bidang yang dipakai untuk atau yang digunakan untuk menggambar atau melukis. Kalau bidang-bidang gambar itu kalau yang dikenal ya secara umum banyak. Bisa buku gambar, bisa kertas gambar, bisa kertas-kertas biasa, bisa kertas koran, bisa dinding, tembok, bisa keramik, bisa kaca, bisa kain kanvas, kain terpal. Apalagi yang bisa? Kain-kain yang lain pun bisa, masih banyak. Batu pun bisa dilukis. Itu bisa menjadi media, tempat menggambarnya. Tapi ada di sini disebut alat. Alat menggambar sepertinya minggu lalu dan 2 minggu lalu, bahkan 3 minggu lalu sudah Ibu singgung sebenarnya ini, tapi tinggal mengulas saja. Di sini dikatakan A, alat dan media gambar itu adalah nomor 1 alat gambar. Kalau untuk kita kelas 10 alat gambar kita sudah Ibu kasih tahu. Pertama itu adalah pensel berkode H. Pensel berkode H, yaitu boleh 2H, 3H, kalau enggak pensel HB. Kalau di kampung atau kalian lagi online jaringan daring kalian di suatu daerah di kampung, maka kalau pensel HB itu banyak ditemukan di sana ya, sangat banyak ditemukan. Jadi kamu jangan resah. Dari mana aku dapat? Banyak di situ naku ya. Kemudian pensel itu diraut. Ya, pensel itu adalah pensel kayu. Jangan pensel yang mekanik yang ditekan-tekan cek panjang tek masukkan patah. Jangan. Pakai aja pensel kayu seperti biasa. Yang nomor 2 penggaris. Nomor 2-nya penggarisnya atau buku gambar adalah yang 30 cm. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penghapusnya. Lalu rautannya. Yang kelima adalah pensel berwarna. Kalian bukan kelas 11 ya. Kelas 10 memakai cat poster. Ya, cat poster itu udah Ibu tunjukin kemarin. Contohnya seperti ini ya. Ini satu set, satu paket. Merek Faber-Castell itu harga standar, tapi hasilnya sudah lumayan bagus. Ya, asalnya kita pandai menggunakannya, bagus hasilnya. Karena nampak warnanya atau kejelasan warnanya itu udah cerah. Ya,
ini dia ya yang Faber-Castell. Mungkin minggu lalu sudah di screenshot ini ya. Terbalik ya ini. Water painting ya. Cat poster memakai air. Kemudian selanjutnya yang keberapa itu, ke-7 ya. Kita memakai kuas yang ukuran selang-seling. Kalau kamu memakai genap nggak apa-apa. Genapnya itu contoh 2, 4, 6 atau 4, 6, 8. Kalau ganjil bisa pakai 3, 5, 7. Kalau enggak 5, 7, 9. Kalau enggak 1, 3, 5. Cuma 3 aja. 3 jumlah kuas yang diperlukan. Nanti ada nomornya di sini aku lengkap ya. Oke, itulah peralatannya. Udah, lalu nanti karena kamu di rumah gampang lah itu ya. Ambil mangkok-mangkok, cangkir-cangkir plastik tanpa air untuk mewarnai, dan tolong sediakan palet. Palet klien itu kemarin saya lupa menyampaikan, kalau kamu ke pasar tradisional atau ke pajak, misalnya manapun kau berada tadi, kampung, beli dulu cetakan es kristal itu, es batu kristal. Cetakannya itu kan ada lubang-lubang kecil, nggak usah besar-besar kali, yang kecil aja, pendek gitu. Itulah kamu gunakan menjadi paletmu. Jangan palet yang biasa-biasa, ada gambar kupu-kupu, lope-lope, atau bulat diam ada sekitar bulatannya itu lubang-lubang kecil-kecil. Itu pendek-pendek aku penyekatnya. Nanti kau goncang aja gini cat mau memakai kuas, udah banjir kemana-mana itu, udah melober dia. Jadi saya masuk di sini supaya rapinya cara kerja kita. Suruhlah mama kamu, kalau kamu atau mama kamu pergi ke pasar, tuh horjo mak, belikan dulu mak cetakan es batu kristal itu yang kecil-kecil itu, peta-petanya, lubang-lubangnya. Beli 1 ya, nggak usah yang banyak-banyak isinya. Bilang jangan beli yang jumbo-jumbo ya. Itu dia ya. Paham nakku sayang untuk palet? Paham nakku sayang? Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, media menggambar. Media menggambar untuk kita khususnya kelas 10 hanya buku gambar. Buku gambar kemarin sudah Ibu ingatkan, sediakan buku gambar A3. Buku gambarnya itu sampulnya diplastikin, disampuli dengan plastik kaca transparan atau plastik transparan itu yang biasa dibeli bergulung-gulung itu, ada kan segini panjangnya, ada ukuran A3 itu ya. Itulah nanti pandai-pandai mulai hektar bagus-bagus ke dalam, lalu rapikan. Kemudian buku gambar itu saya ingatkan kembali, setiap lembaran kanan harus dibikin bingkai-bingkainya 2,5 x 2,5 cm. Itulah dia untuk media ya. Lalu alat bantu ya bolehlah kadang ada meja, gunting atau apalah sejenisnya ya. Lalu yang bagian B, jenis-jenis gambar itu ya, nanti ini akan kita gambar, tapi bukan ini duluan, yaitu gambar-gambar yang pertama, gambar kreatif, yaitu pertama yang termasuk ke dalamnya adalah A, gambar bentuk. Baru bagian B, gambar ekspresif. Kalau gambar bentuk inilah contohnya. Bentuk itu adalah alam-alam benda yang silinder-silinder ya kan, yang bentuk box atau kotak, atau mungkin bentuk limas, segitiga sama kaki, atau yang 3 dimensinya lah ya. Bagian B, gambar ekspresif. Gambar ekspresif itu namanya gambar imajinatif ya. Gambar imajinatif dari pikiran kita. Kemudian yang nomor 2, gambar konstruktif. Gambar konstruktif ini sama dengan gambar teknik. Kalau orang arsitek, orang teknik bangunan, teknik industri atau segala macamnya, macam-macam itu, ini perlu kali pandai menggambar dalam konstruktif ya. Kemudian yang masuk ke konstruktif ada gambar perspektif, gambar isometri ya. Perspektif itu artinya gambar objek dengan sesuai pandangan mata. Boleh dia makin jauh, makin kecil, makin dekat, makin besar objek itu ya. Makin tinggi, makin pendek ya. Oke, yang C, fungsi dan unsur gambar. Fungsi dan unsur gambar ini batasannya tadi kita katakan, fungsi gambar itu adalah bisa sebagai wadah atau media atau wadah untuk merekam objek. Merekam objek itu artinya membuat di situ permanen gambar objek ya. Merekam objek itu artinya kalau misalnya kita melihat sesuatu misalnya kita pergi tamasya, ini karena COVID-nya ya, nggak bisa kemana-mana ya. Kita ke Semar Jarunjung, ke Parapat, kemana-mana lah yang ada pantainya, danau-danaunya boleh. Lalu
dengan demikian kita dengan hasil pengalaman kita tadi pergi holiday atau kemana-mana, itu bisa kita lukiskan menjadi sebuah gambar. Itulah artinya merekam. Yang kita alami, kita tengok, kita lihat, kita jalani itu bisa kita rekam menjadi sebuah gambar ya. Yang bagian B, berimajinasi secara kreatif. Ini artinya kita dituntut di sini dalam unsur gambar ini dituntut setiap orang berbeda-beda imajinasinya yang tersimpan di lubuk hati paling dalam. Apa ide-ide gambar yang tersimpan sehingga itu akan dituangkan menjadi sebuah karya gambar ya. Jadi dia bagaimana cara mengerjakannya, kita harus kreatif, harus rajin, harus banyak taktik, harus banyak seni art yang kita miliki untuk menyelesaikan supaya hasilnya menarik. Lalu bagian C. Bagian C itu adalah dokumen. Kenapa ini dikatakan fungsi gambar itu sebagai dokumen? Satu lagi ya, C, komunikasi gagasan. Ya, di sini yang dimaksud dengan komunikasi gagasan adalah bahwa itu hampir sama dengan imajinasi. Apa rencana gambar yang mau kita bikin, gagasan kita itu bisa merupakan suatu penuangan dari diri kita sehingga orang lain bisa memahaminya gitu ya. Jadi media komunikasi itu bukan artinya gambar itu berbicara-bicara, bukan gitu. Tapi gambar itu dengan kita lihat, kita ngerti maksudnya gitu kira-kira ya. Jadi kesan gambar itu kadang-kala kesan dinamis, bergerak, kadang seperti ada actionnya. Nah, di situ dia kelengkapan dengan tulisan-tulisan atau gambar dan warna itu lebih menyempurnakan sebuah makna dalam gambar. Oke, yang bagian D, dokumen. Maksudnya dokumen ini adalah bahwa gambar-gambar yang dibuat misalnya tentang sejarah seni rupa, karya-karya seniman-seniman masa lalu di masa-masa Renaissance, masa Islam, masa-masa Buddha Hindu, itu adalah bisa dibuatkan menjadi sebagai dokumen. Itu digambar, dilukis ya, atau mungkin contohnya kita membuatkan sesuatu gambar perjanjian dengan orang ya, misalnya ada gambar rumah, misalnya kalau sekarang canggih ini kan kita gambar melalui desain komputer ya kan, kita gambarkan. Gambar itu menjadi dokumen pengingat ya, suatu saat nanti diperlukan informasinya kita bisa dapat ya, gitu deh ya. Oke, yang kedua, unsur-unsur rupa atau unsur gambar. Yang pertama, unsur titik. Unsur titik itulah unsur terkecil. Pengertian titik, siapa yang tahu pengertian titik? Coba dulu pengertian titik. Unsur titik artinya adalah, jangan dibaca teorinya, jangan dibaca yang ditulisan di ketik-ketik di situ. Unsur titik adalah, coba satu orang dulu. Unsur titik apa artinya, aku sayang? Satu orang, siapapun bisa, silakan ngomong. Apa pengertian unsur titik menurut kalian secara umum ya? Jangan secara kitab buku. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu dipelajari dari SD loh, SD, SMP dipelajari itu. Titik artinya adalah awal memulai menggambar. Titik artinya ialah dot atau titik. Unsur terkecil garis. Unsur terkecil unsur rupa. Itu titik ya. Yang kedua, unsur garis. Apa pengertian garis, Hamuna? Gabungan dari beberapa titik yang menjadi satu, Bu. Iya, kumpulan titik yang rapat-rapat jadi dia garis ya. Oke, mantap. Kemudian bagian C, bidang. Bidang adalah penyatuan beberapa garis yang dipertemukan ya. Contoh, kalau tadi Ibu katakan pertama tadi itu adalah titik. Kenapa dibilang awal mulai membuat suatu gambar atau menuliskan sesuatu? Iyalah, contoh, ini yang titik aku ya, perhatikan dulu aku sayang.
Ya, titik. Kalau kita mau memulai sesuatu, ya. Kalau kita memulai menggambar sesuatu, pasti titik duluan terbentuk. Sadar atau nggak sadar, kita pasti titik itu. Contoh gini, tik. Apa digambar? Tik. Titik itu dot. Bahasa Inggris, unsur terkecil dari suatu rupa. Ya. Kalau kita menggambarkan sesuatu, gitu dia. Unsur garis. Unsur garis itu adalah penyatuan titik-titik yang disatukan. Masih dikit tuang, Bah. Jadi garis lah dia. Aduh, siapa ini? Bilang dulu dimatikan apanya aku. Apa tuh namanya? Mic-nya ya. Ini dia garis tadi ya. Ini unsur garis ini karena ada titik ini, lanjutan daripada titik maka jadilah garis. Lanjutan daripada garis maka jadilah bidang. Apa yang maksudnya? Saya izin ngeri kali nih. Ma Bu, jaringan Karen rusak. Oh, si Karen. Bu, Ivander izin ke kamar mandi. Hah? Penyusup pakai nama orang. Saya izin senggama dengan Jonathan nama. Maaf, Bu. Aku cuma mau bilang gini, Bu. Kalau senggama itu sebenarnya artinya kayak penyatuan alat kelamin oleh serangga. Iya, bukan hanya serangga itu. Senggama itu banyak artinya. Oke lah. Kalaupun dibuat kayak gini kan nggak ada hubungannya juga. Ini namanya manusia penyelinap ini kan. Iya kan? Iya kan? Iya, Bu. Ini si Clara ya, pakai si Clara. Clara nggak mungkin begini ya Clara ya. Ada si Clara di sini. Clara? Ada. Itu orang gila itu dah. Dia ngerjain kita. Udah biar aja lah. Enjoy saja. Baik. Kita lanjut. Tak peduli kali dengan itu. Udah biasa. Oke. Tadi Ibu katakan bahwa titik tambah titik itu menjadi garis. Kemudian garis digabungkan garis itu adalah bidang ya. Bidang. Contoh garis lurus vertikal. Garis lurus horizon, garis lurus vertikal, garis lurus horizontal. Terjadilah di bidang. Garis mereng, garis miring, terjadilah bidang. Garis lengkung tambah lengkung, terjadi lingkaran. Garis apa lagi? Garis zigzag bisa ya? Bikin bidang. Zig gini ya. Oke. Gitulah kira-kira dia. Pengertian garis adalah penyatuan dari beberapa pengertian bidang adalah penyatuan dari beberapa garis. Oke. Lalu pengertian dari lanjutannya ini adalah bentuk. Bentuk itu artinya penyatuan dari beberapa bidang. Masa sih iya? Bidang itu kalau dibentuk disatukan, dia akan selalu menjadi 3 dimensi. Tadi kan begini kita bikin. Ya. Bidang segi 4. Datang lagi satu lagi bidang di sini. Segi 4. Kita tambah lagi bidang di sini. Segi 4. Tambah lagi di sini, ecek-eceknya nggak nampak lah, berbayang karena di dalam kan. Taruh lagi sini, nih bidang. Lalu tambah lagi sini, bidang. Oke. Inilah bidang kubus namanya. Lalu bidang emang cuma kubus ada? Enggak. Bidang apa? Contohnya bidang segitiga. Oke, seperti ini. Bidang setengah lingkaran ditambah dengan bidang setengah lingkaran menjadi bola. Ya bola.
Contoh. Seperti itu dia. Dan selanjutnya lah. Kira-kira gitulah pengertian bidang naku ya. Kemudian naku selanjutnya sesudah bidang dan bentuk, lalu ada citra. Citra itu artinya itu ada gelap terang. Citra itu artinya naku gelap terang naku ya. Contoh kita gambar di sini silinder. Kalau cahaya dari sini datang dari sini cahaya, cap, sup, disinari objek ini. Ya, lalu udah pasti yang digambarkan di sini arsirannya adalah di sini yang gelap. Halo, cinta, halo sayang. Semuanya kalau misalnya cahayanya datang dari kiri objek. Kiri, dari sini datang saya. Di manalah kita arsir gelap? Di kiri atau di kanan ini? Kanan ini atau kiri? Kanan, Bu. Kanan. Iya, kanan. Karena ini kena cahaya diterpa. Maka bikinlah arsiran, itulah citra itu tadi. Citra itu bayangan, sama itu dengan gelap terang aku. Pahamnya aku gelap terang dengan citra? Paham, Bu. Nah, jadi kalau ada bernama si citra itu berarti penggabungan gelap terang di malam hari terjadi citra kan gitu. Ini arsirannya harus mantap lah dibikin. Ini belum seberapa, nanti dirapat-rapatkan ya. Contoh-contoh gitulah. Arsiran-arsiran gelap terang itulah namanya citra. Oke, selanjutnya bagian nomor D lagi. Nomor 3. Apa nomor 3 di situ aku sayang? Teori warna. Teori warna. Ya, teori warna ini penting kali aku. Inilah finishing untuk pembuatan dari suatu gambar itu menjadi sempurna ya. Kalau diceritakan tentang warna, maka kamu akan teringat dengan warna pokok atau sekunder, warna kedua atau warna apa yang kedua? Warna apa naku? Yang gini, ini merah, biru, kuning. Ini warna apa namanya? Primer, Bu. Dasar, Bu. Warna pertama atau warna dasar yaitu primer. Primer itu warna pertama. Warna kedua, mereka saling mengawinkan. Merah tambah biru, biru tambah kuning, kuning tambah biru. Hasilnya pasti nanti ini. Nanti kita praktekkan ini. Merah tambah biru, bayangkan dulu merah. Merah tintanya, catnya dituang sama warna biru. Makin pekat. Ungu. Iya, ungu atau violet. Sama dengan violet. Kalau orang bilang kalau dia ungu muda itu lila. Tapi lila itu kalau campur putih baru dapat ya. Oke, biru tambah kuning. Bayangkan si biru, nakku biru kan, biru pekat. Masukkan kuning, pudar dia. Turun warna menjadi hijau, iya. Hijau. Oke, selanjutnya kuning ditambah biru. Bayangkan dulu, kok sama? Kuning tambah merah, maaf. Bayangkan dulu si merah yang pekat itu dituangkan kuning, pudar dia, turun warnanya. Jadi warna apa? Orange. Orange itu sama dengan jingga. Ya, oke. Inilah warna dasar. Tapi ini menjadi warna kedua. Hasilnya ini namanya warna sekunder. Iya, sekunder. Yang tadi pertama-tama tidak campur-campur itu warna pokok atau primer. Lalu ada lagi warna tertier. Warna tertier itu dari mana dapat? Ya, ini sesama ini digabungkan. Ya, U, H, O. U tambah H. H tambah O. O tambah U. Ini nanti warnanya ini warna kusam-kusam nanti ini. Warna kayak warna busuk-busuk. Busuk-busuk nanti warnanya. Hijau kebusuk-busukan, ya kan? Nah, nanti kita praktekkan itu. Itu namanya warna tertier ya. Oke, nakku sayang. Yang selanjutnya. Oh, udah selesai ya. Masuk ke D ini, D-nya minggu depan lagi lah. Setelah apa aja lah ini? Setelah siap minggu ini.
Ya. Oh, aturannya masuk aja deh ini, materinya tinggal sedikit ya. Oke lah, dimasukkan aja lah ini ya. Biar aja lah ibu teorikan walau nggak masuk ke catatan materinya apa namanya classroom. Lalu ada bagian D, azas menggambar. Azas menggambar, aturan-aturan menggambar itu ada beberapa hal. Pakai skala dan dimensi, ya, pakai proporsi kalau dia ke gambar manusia, ya, lalu pakai kebangunan pun gitu ya, proporsi. Lalu ada komposisi. Komposisi itu supaya dia teratur, dia bentuknya nggak sembarangan ya komposisinya, jadi balance dia nanti ya. Oke, selanjutnya ada ruang bayangan kedalaman. Itu tadi termasuk di citra pun sudah nampak itu ya. Oke, kira-kira gitulah anakku teorinya untuk hari ini. Jadi anakku sayang, kehadiran kalian sebanyak 64 orang ini, tolonglah kalian ini selalu nanti di setiap masuk kita, selalulah hadir ini. Jangan ada yang absen-absen. Jadi maksud saya di sini kenapa? Supaya kalian ini dikategorikan kepada siswa yang rajin. Saya berharap IPA grade 1 dan 2 tidak ada keluhan-keluhan guru sedikit pun terhadap kalian. Karena biasanya di IPA 1 2 itu agak-agak dipilih di situ orangnya ya. Tapi memang kadangkala jadi mau meleset karena dikuasai malas. Ya, terakhirnya IPA 1 2 itu enggak terlalu super ya. Enggak terlalu super, biasa-biasa kali, enggak menanjak dia. Tapi saya yakin percaya kalian IPA 1 2 yang sekarang ini saling mendukung kalian ya. Ceknya kalau ada tugas PR sama-sama kalian katakan, ayo kita bikin PR kita ya, jangan mempermalukan kelas kita, supaya kelas kita menjadi kelas terbaik ya. Ikonnya kelas 10 adalah IPA 1 dan IPA 2. Gitu kira-kira. Kalau ada yang malas-malas di sini hadir, bertobat supaya kamu selevel dengan temanmu yang lain. Oke anakku sayang, ini teori hari ini. Kira-kira sudah ngerti lah kalian, paham lah kalian ya. Paham lah ya. Paham ya? Ya, Bu. Oke, baik. Paham, Bu. Tugas kamu 1 minggu ini. Dengarkan Ibu. Ini nggak usah diapakan dulu, ini udah gampang, ini di buku ada semua ini ya. Ini cuma luar-luar kepala aja ini. Tugas kamu minggu depan aku. Ini udah mau habis waktunya ya, udah tinggal 5 menit lagi. Ini buku gambar kamu kan sudah saya suruh kalian sampul. Dan sudah saya suruh kalian buat frame-framenya, bingkai-bingkainya di setiap lembaran kanan. Ini nanti buku gambar yang pertama, halaman pertama bagian kanan, langsung bagi 2 dulu nakku. Bagi 2. Lihat dulu ini. Oke. Ini bentar ya. Saya turunkan dulu ini sedikit. Oke, kamera 1 diturunkan. Oke anakku sayang, ini nanti bidang yang ini buatlah posisi buku gambarmu bentuk landscape ya. Landscape itu artinya bentuk pemandangan alam, bentuk memanjang horizon, jangan vertikal ya. Lalu bagi 2 ini, bagi dua tapi ada di tengah celahnya setengah senti kayak gini dan aku. Kayak gini dan aku. Ini buku gambar A dan B. Nanti di sini kita bikin unsur titik. Di sini unsur garis. Carilah idemu sebanyak-banyaknya menggambar atau membuat gambar dengan cara membuat titik-titik. Nanti minggu depan tolong kamu bawa cotton bud atau apalah yang bisa buat titik-titik gitu. Lalu sediakan catnya, sediakan kuasnya, sediakan airnya, sediakan paletnya, sediakan pensilnya, sediakan semuanya. Minggu depan kita mulai menggambar. Untuk garis-garis tolong bawa penggarisnya. Nanti kita buat di sini karya gambar bertitik-titik, karya gambar bergaris-garis. Paham nakku sayang? Paham nakku sayang? Paham, Bu. Oke. Iya. Oke, baik. Hanya ini dulu tugas kalian, nggak usah dikirim ke classroom ini. Hanya penyediaan aja ya. Jangan dikirim. Mana Bu wadah untuk buat apa? Nggak usah.
Ya kan, tuh persiapan kita aja lah ini ya. Oke Nakku, sampai di sini ada mau ditanyakan aku sayang semuanya? Nanti Bu itu hanya dikerjakan dan Ibu tengok nanti kan Bu hasilnya? Iya. Hari apalah? Hari Selasa depan. Ayo jembrengkan dulu semua. Mana yang udah pakai? Udah. Sampulnya jangan lupa ya, biar tahan. Buku gambar itu 1 tahun 1. 1 tahun 1. Jangan kita berganti-ganti buku gambar kita kayak anak TK. 1 buku gambar. 1 buku gambar 1 tahun. Ya anakku? Maafin aku nggak latihan. Kain aku. Deborah Mike-mu. Mike munakku medebora kai kine. Ula kambagi. Oke anakku sayang, udahlah anakku ya. Ada mau ditanyakan aku sayang? Sampulnya apa, Bu? Hah? Tidak ada, Bu. Apa? Sampulnya itu apa, Bu? Sampul buku gambarnya apa, Bu? Kaca, kaca, plastik transparan, plastik kaca itu yang biasa digulung-gulung itu, ada belinya segini-segini. Paham? Iya, Bu. Paham. Oke. Bu, Oke, ada Posternya merek lain. merek lain. Aduh, apa mereknya nanti? Merek nano-nano lagi. Kau yang capek nanti. Dong A. Ya udahlah kalau dong A nggak apa-apa lah. Kalau udah sempat beliin aku ya. Kalau belum beli, usahakanlah paper caster aku ya. Bukan mau membikin supaya berat-berat uang keluar enggak nak. Aku enak kali pakai ini nak. Oke nak aku sayang ya. Oke. Udah mau habis ini. Beribu tutup. Paham nak aku sayang? Oke baik. Oke lah kalau begitu. Kalau gak ada lagi pertanyaan aku, ya itu aja kan pemahamannya. Nanti kalau kurang jelas baca bukumu. Nanti buka di Google contoh-contoh karya lukis dari titik-titik, dari garis-garis. Keren. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang. Iya, selamat makan siang, selamat melahap-lahap. iya, Bu. Oke.